Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit ulu hati. Tanda penyakit apa sih? Nah, kita lanjut lagi ya. Bersama Dokter Wenti tadi ya dok ya. Lanjut ya. Boleh, silahkan. Jadi benar-benar berarti kalau kondisinya merasa kenyang itu tuh bukan berarti karena stres aja tadi, berarti memang masih ada sesuatu yang tertahan di dalam lambung. Iya, bisa sehingga kita jadi. memang betul-betul kenyang sebetulnya. Jadi memang harusnya kan pengosongan lambung terjadi 4 sampai 6 jam ya. Jadi dia pengosongannya jauh lebih lambat karena tadi ada masalah di bagian motilitas atau pergerakan lambungnya ya. Kemudian gangguan akomodasi fundus lambung, artinya di sini dia gagal melebar saat makan. Ini juga cepat kenyang ya. Ini yang biasanya sering pada orang-orang diet ya. Pada orang-orang diet memang sengaja diciptakan supaya si fundusnya gagal melebar saat makan. Otomatis dia tidak mau banyak makan atau menerima banyak makanan masuk ya. Kemudian ini juga karena produksi asam lambung bisa normal atau meningkat, tapi tubuh merespon berlebihan. Ini minor sih, jarang ya. Kemudian psikosomatik, ini yang paling sering sebenarnya ya kejadiannya. Psikosomatik, stres, cemas, dan depresi memicu aktivitas saraf otonom seperti saraf simpatis tadi. Akhirnya memperburuk gejala apa yang ditimbulkan mual tadi ya. Kemudian makan muntah, rasa tidak nyaman, rasanya bisa sakit kepala juga, pusing ya, disebabkan karena tadi faktor psikosomatik ya. Jadi pemicunya adalah si stres dan depresi tadi. Jadi kalau ada gejala, inilah penyebabnya kenapa bisa terjadi muncul gejala-gejala tersebut. Makanya yang paling diwaspadai adalah bagaimana cara mengontrolnya supaya tidak berulang. Apa yang harus dihindari, faktor resikonya tadi. Nah, ini jadi ada pertanyaan nih biasanya, alarm simptom. Jadi kapan sebenarnya kita harus waspada terhadap dispepsia? Terlihatnya ringan ya, karena kejadiannya sering pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, harus segera ke dokter jika ada penurunan berat badan tanpa sebab. Nah, ini misalnya ya, saya memang punya mah kok dok, makan saya sedikit, tapi kalau berat badannya dalam sebulan bisa turun 5 kilo atau 10 kilo, drastis, itu perlu diwaspadai. Kenapa nih terjadi penurunan berat badan ya? Takut kita ada ke arah keganasan bisa jadi ya. Makanya harus diwaspadai kalau kayak gini. Tidak pun karena dispepsia ya, kalau misalnya pemirsa Dokter Gito punya masalah penurunan berat badan yang tiba-tiba, artinya tanpa mengkonsumsi obat atau misalnya enggak, makannya masih biasa aja tapi berat badannya turun drastis, misal di atas 5 kilo dalam 1 bulan, boleh dikonsultasikan. Takutnya ada masalah di sana ya. Kemudian muntah darah atau BAB hitam, ini jelas sudah terjadi masalah pada saluran cerna atas ataupun bawahnya yang cukup kronis biasanya, sehingga terjadinya muntah darah ataupun BAB hitam. Kemudian muntah berulang, ini juga kalau sudah muntah berulang langsung aja ke vaskes terdekat ya, boleh dikonsultasikan apa penyebab muntahnya. Kenapa muntah berulang harus diatasi? Karena takutnya terjadi nanti dehidrasi. Kita tidak menginginkan seseorang itu kekurangan cairan. Jika kekurangan cairan, efeknya bisa ke shock hipovolemik nantinya. Bisa terjadi penurunan kesadaran apabila cairan dalam tubuh kita kurang ya. Kemudian apabila sulit menelan, juga riwayat kanker saluran cerna, ini harus lebih waspada ya kalau kita sudah punya riwayat kanker pada saluran cerna. Kemudian apabila usia lebih dari 40 tahun dan gejala baru muncul, itu juga harus waspadai. Jadi kalau ada alarm simptom ini harus ke dokter ya dok? Iya, jawabannya iya. Boleh ke dokter terdekat, ke vaskes ya. Kalau mau ke IGD, lihat-lihat dulu apakah itu emergensi atau tidak. Karena vaskes pertama ada ya. Oke, ini mungkin dari Dokter Bella nantinya. Baik. Nah, sebelum kita ke Dokter Bella, Julia mau bahas tadi yang ada sendawa di bagian asam lambung. Kan biasanya
Ada yang merasa aduh pengen ngeluarin angin mungkin di lambung gitu, bilangnya sendawa. Jadi dia dengan otomatis sendirinya bisa sendawa gitu, Dok. Nah, kondisi ini ada pernah Julia lihat itu kondisi sebagai tanda bahwa di dalam tubuhnya itu justru ada penyakit gitu. Justru orang yang sehat cenderung dia tidak bisa sendawa secara sendiri. Nah, kalau di sini seperti apa, Dok? Ya, jadi sendawa itu adalah efek samping dari asam lambung yang naik ke atas atau kita bilang refleks asam lambung tadi. Ketika sphincter esofagus itu harusnya ketutup rapat nih, si asam lambungnya tetap di bawah, jadi dia nggak naik. Kalau dia naik ke atas, dia bisa menyebabkan sensasi sendawa tadi. Makanya sendawanya jadi lebih sering. Beda loh dari orang normal ya. Sendawanya itu bisa mungkin dalam 10 menit 10 kali lebih bisa. Iya, karena tadi asam lambungnya banyak. Terus ada satu lagi yang sering masuk angin ya. Nah, dikerok. Nah, ya. Jadi sebenarnya dikerok itu Boleh apa enggak? Dijawabnya nanti setelah jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.